Para adorator yang terkasih, hidup adalah suatu pembelajaran untuk mencukupkan diri dan merasa puas dalam segala situasi dan kondisi. Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, akan kita dengar bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan 19 sampai 20, memberikan sebuah pengajaran yang indah bagi kita. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Para saudara, Santo Paulus bersukacita dalam Tuhan karena jemaat Filipi lagi-lagi mengungkapkan perhatian dan cinta mereka ketika Paulus berada di penjara. Mereka mengungkapkan perhatian dan cinta dalam bentuk mengirimkan sumbangan dana. Namun, sukacita Paulus di sini tidak boleh disalahpahami. Ia tidak bersukacita pertama-tama karena sumbangan yang mereka berikan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup dan karya misinya, tetapi karena sumbangan yang mereka berikan mengungkapkan cinta dan perhatian mereka bagi diri dan karya misinya. Paulus sendiri sebenarnya telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa yang dimaksudkannya dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Dalam pengakuan pribadinya, Paulus memperlihatkan berbagai pengalamannya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ia telah belajar bagaimana menghadapi berbagai macam situasi yang berbeda, baik kekurangan maupun kelimpahan, dalam setiap keadaan dan dalam segala hal. Ia telah belajar rahasia bagaimana menenangkan hati dan pikiran dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tanpa terpengaruh oleh keadaan fisik dan materi yang dimilikinya. Ia telah belajar rahasia bagaimana menghadapi segala situasi, baik dalam keadaan kenyang maupun lapar, baik dalam keadaan kelimpahan maupun berkekurangan. Bagaimana Paulus bisa menghadapi berbagai pengalaman hidup yang berbeda-beda? Hal itu diperlihatkan dalam seruannya. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus dapat menanggung segala hal dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Baginya, kekuatan untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab tidak lahir dari kuasa dan kekuatan berpikir positif, tetapi dari Yesus Kristus. Ia dapat menghadapi semuanya melalui Kristus yang memberikan kekuatan. Melalui kesatuannya dengan Kristus, ia bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Ia belajar merasa puas dan bersukacita dalam segala situasi dan kondisi. Meski telah belajar mencukupkan diri dalam segala situasi dan kondisi, Paulus tetap memuji dan menghargai kebaikan hati jemaatnya. Ia mengakui dan menghargai secara jujur kebaikan hati jemaat yang telah memberi sumbangan baginya. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Baginya, sumbangan yang telah mereka berikan menjadi bukti dan wujud partisipasi mereka dalam kesusahannya dan dalam pemberitaan Injil. Pengakuan dan penghargaannya yang tulus menunjukkan bahwa Paulus tidak ingin pendengarnya menarik kesimpulan salah dari apa yang telah dikatakannya. Ia tidak ingin pernyataan bahwa Kristuslah yang memungkinkannya bisa menghadapi segala situasi dan kondisi, baik kekurangan maupun kelimpahan, dipahami secara salah sebagai bentuk penolakan dan tidak adanya penghargaan terhadap kebaikan hati yang telah mereka perlihatkan dalam bentuk memberikan bantuan. Para saudara, kita pada umumnya tidak puas dengan apa yang ada atau apa yang kita miliki. Ketidakpuasan itu diungkapkan secara baik oleh kitab Pengkhotbah. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ketidakpuasan tanpa batas akan membawa kita pada keserakahan dan ketamakan. Akibatnya, kita akan selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup. Sifat tidak pernah puas dengan harta kekayaan telah mendorong kita untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika moral. Kita bisa melihat korupsi mewabah di berbagai macam kalangan. Tidak terkecuali institusi atau lembaga yang diharapkan menjadi penjaga hukum serta etika moral, seperti misalnya lembaga hukum, peradilan, pendidikan, bahkan lembaga-lembaga agama. Para saudara, kita diajak oleh Paulus untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Meski Paulus memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dari karya pelayanannya, namun ia menolaknya. Ia lebih memilih bekerja dengan tangannya sendiri. Siang dan malam ia bekerja dengan tangannya sendiri supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Namun, belajar untuk mencukupkan diri itu tidak berarti menolak bantuan orang lain. Belajar mencukupkan diri berarti belajar menghadapi berbagai situasi hidup yang berbeda-beda, baik situasi kenyang maupun lapar, baik situasi berkelimpahan maupun berkekurangan, dengan penuh rasa syukur. Dengan belajar mencukupkan diri, kita mampu menenangkan hati dan pikiran dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi hidup tanpa terpengaruh oleh keadaan fisik dan harta yang kita miliki. Marilah dalam keheningan di hadapan Sakramen Maha Kudus, kita sungguh berani untuk belajar mencukupkan diri dengan berbagai macam situasi dan kondisi hidup kita. Yakinlah bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, baik secara materi maupun rohani,
baik sekarang di dunia ini maupun di alam baka nanti.